Bro, negara ini nggak pernah kehabisan spin cerita ya. Tanggal 10 November kemarin, Soeharto, iya bro Soeharto, itu resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pertanyaannya bro, ini rekonsiliasi sejarah atau sekedar nostalgia politik? Hehehehe. Soalnya kalau sejarah tiba-tiba dibungkus ulang, biasanya ada agenda yang ikut dibungkus bareng. Hihihihi. Bro, 32 tahun loh berkuasa, tapi tumbang tahun 98. Dan sekarang balik lagi, tapi dalam bentuk gelar negara. Kayak upgrade karakter game, tapi versi politik plus 62. Hihihihi. Biar fair, kita bahas faktanya dulu ya bro. Pemerintah lewat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengumumkan bahwa Soeharto resmi jadi pahlawan nasional 2025. Alasannya, pertama, stabilitas nasional. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Yang ketiga, kepemimpinan yang kuat. Nah, di atas kertas sih kedengarannya keren bro. Tapi bro, stabilitas versi siapa nih? Demokrasi yang mana? Hehehehe. Jangan-jangan stabilitasnya versi yang kritik pasti dibungkam. Hihihihi. Bro, kata kunci yang dipakai pemerintah itu pembangunan, stabilitas, konsistensi. Tapi sejarah itu bukan cuma soal gedung yang dibangun, tapi juga soal suara yang dipaksa diam. Kita harus jujur bro, era Soeharto itu punya dua wajah. Satu wajah, pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan swasembada. Tapi wajah satunya, represi, sensor, aktivis hilang, kritik dibungkam. Hihihihi. Jadi ketika pemerintah bilang Soeharto itu adalah simbol stabilitas, itu benar. Tapi nggak lengkap bro. Stabilitas itu bisa berarti rakyat aman, tapi bisa juga berarti rakyat diam. Hahaha. Dan negara ini tuh suka banget ya ambil satu bab yang indah, terus buang bab yang pahit. Kayak baca novel, tapi cuma pilih halaman yang bikin happy ending doang. Hihihihi. Dan gini bro, pas ngomongin sejarah, gue ingat satu kalimat dari Rocky Gerung. Ini bukan kaleng-kaleng, kuat banget secara moral dan logika. Kita belajar sejarah bukan untuk memuja pahlawan, melainkan untuk mengingat penderitaan. Ini kalimat yang nusuk banget ya bro. Karena gelar pahlawan nasional bukan cuma tentang siapa yang dihormati, tapi juga siapa yang pernah terluka. Lucunya nih bro, pas rakyat lagi ribut harga beras, listrik, BBM, cicilan, elit malah sibuk nostalgia Orde Baru dengan logo pahlawan nasional. Gelar negara itu harus mempersatukan rakyat, bukan memicu perdebatan baru. Kalau gelar dipakai sebagai kosmetik politik, ya jadinya bukan penghargaan, tapi branding masa lalu. Hihihihi. Bro, kalau politik mulai masuk mode nostalgia, hati-hati. Biasanya mau ada remake dari masa yang sama. Hahaha. Sejarah itu kaca spion bangsa bro. Kalau sengaja diburamkan, ya kita bakal nabrak ke hal yang sama berulang-ulang. Kalau Soeharto mau disebut pahlawan, ya semua bab harus dibaca. Bukan cuma bab pembangunan, bukan cuma bab stabilitas, tapi juga bab penderitaan rakyat. Banyak yang takut sama kebenaran, tapi gue lebih muak sama kedunguan. Gue misterius, cabut.